Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Semua itu patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk kepada firman Allah ta'ala, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pemirsa kajian online PC Balai Endah, mari kita lanjutkan pembahasan, yakni berkaitan dengan ayat-ayat yang didahului oleh ungkapan ya ayyuhallazina amanu. Lebih tepatnya, karena banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang didahului oleh ungkapan ya ayyuhallazina amanu. Saat ini saya membahas yakni dalam Quran surat At-Tahrim. Di sana ada ayat yang diawali oleh ya ayyuhallazina amanu. Nasihat-nasihat yang berharga yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus disampaikan kepada orang yang diseru yang mulia, yang namanya istimewa, yakni orang-orang yang beriman. Dalam Quran surat At-Tahrim, yakni nasihat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ya ayyuhalladzina amanu, terdapat dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, 7 sampai 8. Sebagaimana yang telah disampaikan bahwasanya kalau menjelaskan secara keseluruhan maka akan terasa berat atau sulit. Karena itu saya sampaikan per jumlah atau per ungkapan. Sebagaimana yang sebelumnya kita membahas, kita mempelajari, kita memahami ya ayyuhalladzina amanu, apa itu ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ku anfusakum wa ahlikum nara, itu juga sama dijelaskan. Jadi tidak akan satu ayat secara langsung, tetapi dipotong ya supaya terasa pemahamannya dari segi bahasa ataupun tafsiran secara keseluruhan. Baik, yang sebelumnya saya telah menjelaskan apa sih yang disebut dengan naro. Naro itu api ya. Dalam Al-Quran itu tidak senantiasa kalimat anar atau narun itu bermakna api neraka, tetapi mesti dipahami, mesti diperiksa, dilihat susunan kalimatnya. Apakah nar yang dimaksud dalam ayat ini adalah menunjukkan api neraka atau api biasa? Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya sifat daripada api Allah atau api neraka itu senantiasa ada sifat yang istimewa, yang berbeda dengan ungkapan api ya, versi api dunia. Karena itu di dalam Quran surat At-Tahrim ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, di sini dipahaminya api neraka, bukan api biasa, bukan api dunia. Kenapa? Karena api dunia itu secara fitrah atau insting manusia tentu saja pasti akan menjauhi. Jadi tidak usah
diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhlah api yang ada di dunia, tidak usah. Manusia sampai sana bisa memahami. Karena itu api yang dinyatakan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 ini tentu saja apinya api neraka. Karena tidak semua orang beriman terhadap api neraka. Demikian pula tidak semua orang yang yakin, percaya tetapi tidak yakin, begitu. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita semua, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam Quran surat At-Tahrim ini, api nerakanya itu diberi sifat. Apa sih sifatnya? Yakni waquduhan nas wal hijarah. Secara terjemah adalah bahan bakarnya, yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Adakah di dunia api yang api tersebut bahan bakarnya itu batu dan manusia? Tidak ada. Bahan bakarnya itu tidak ada. Api dunia itu. Karena itu nar yang dimaksud di sini mustahil dipahami api dunia. Nah, yang mesti kita pahami, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan api neraka itu menggunakan al-waqudu. Waquduha, bahan bakar. Apa sih yang dimaksud dengan al-waqud? Apa maknanya yang ada di dalam ungkapan al-waqud atau waquduha? Waquduha, bahan bakarnya. Kita lihat dalam kitab Mu'jam Mufradat Al-Fadal Quran karangan Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau mengatakan yang disebut dengan al-waqud itu adalah al-waqudu ma yulqa finnari, segala sesuatu yang dilemparkan ke dalam api. Apapun itu yang dilemparkan ke dalam api, tetapi maksudnya adalah liidromiha, masya Allah, supaya api itu membesar, supaya api itu berkobar. Jadi kalau misalkan sesuatu dilemparkan ke dalam api, ternyata api itu padam atau menjadi kecil, ringan apinya, maka sesuatu tersebut tidak disebut waqud. Yang disebut dengan waqud adalah segala sesuatu yang dilemparkan ke dalam api sehingga mengakibatkan api tersebut berkobar, membesar, semakin dahsyat, maka itu disebut al-waqudu. Masya Allah. Kalau kita mau memperhatikan itu dari segi bahasa, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya api neraka itu menggunakan al-waqud, ini menunjukkan bahwasanya tidak akan mungkin yang namanya api neraka itu padam. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kobaran api neraka. Api yang ada di dunia saja itu sangat, kita tidak mau menyentuhnya, apalagi yang namanya api neraka. Karena itu di sini dapat dipahami dari lafaz ini terdapat isyarat yang menunjukkan bahwasanya api neraka senantiasa dikobarkan. Pemahaman ini selaras dengan firman Allah Ta'ala, kullama khobat, tiap kali nyala api jahanam itu akan padam. Mau padam nih api neraka jahanam itu, zidnahum sa'ira, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Tambah lagi. Nah, dengan apa itu ditambahkannya? Kalau melihat daripada ayat adalah untuk menjadi bahan bakarnya batu
demikian pula manusia. Timbul ya dalam pikiran ini, kenapa tidak kayu yang menjadi bahan bakarnya, tapi batu gitu. Ya kalau kayu kan ada habisnya kayu itu. Kalau batu itu awet, itu apa, apinya itu akan senantiasa ada itu dalam batu itu. Nauzubillahi min dzalik. Kalau misalkan kita dengan amal-amal kita merasakan yang namanya api neraka ini. Nah, itu esensi dari kalimat al-waqud. Sekali lagi, al-waqud itu adalah mayulqa ilan nar liidromiha, segala sesuatu yang dilemparkan ke dalam api sehingga api tersebut berkobar. Selanjutnya, bahan bakar yang dicantumkan di dalam Al-Quran itu adalah al-hijarah, batu. Maka perlu penjelasan, batu seperti apakah. Demikian pula manusia, apakah setiap manusia yang akan menjadi bahan bakar manusia? Makanya perlu penjelasan. Yang pertama, batu sebagai bahan bakar api neraka, As-Sankiti mengatakan, kebanyakan ulama tafsir berkata, yang dimaksud batu ini adalah batu dari belerang. Lebih jelasnya lagi dikemukakan oleh Ibnu Katsir, yaitu hijaratul kibrit, batu belerang, al-azimatu, yang besar bukan yang kecil, as-sauda, jadi batu belerang yang besar, as-sauda hitam, as-sulbah keras, al-muntinah lagi bau. Jadi batunya juga khusus gitu, bukan batu biasa. Batu belerang. Batu belerangnya juga memiliki sifat, batu belerangnya juga sifatnya itu besar, kemudian hitam, kemudian keras dan bau. Wahya asadul ahjar haron. Masya Allah, batu ini adalah batu yang paling panas. Ida humiyat, apabila dibakar. Ajarunallahu minha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua. Ini yang dikemukakan oleh As-Sankiti. Kebanyakan. Nah, sedangkan sebagian dari mereka ahli tafsir berkata bahwa batu yang dimaksud adalah patung-patung yang mereka sembah. Pendapat ini dijelaskan dan dikuatkan oleh sebuah ayat, yaitu innakum wa ta'buduna min dunillah hasabu jahannama. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Hasabu jahannam, yaitu umpan jahanam. Kalau kita mau memperhatikan, menurut As-Sankiti, kebanyakan para ulama menunjukkan batu ini adalah batu yang benar-benar panas. Dari segi apa? Dari segi bentuk batunya. Kalau sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya batu yang dimaksud adalah patung-patung yang disembah, ini menunjukkan bahwasanya patung yang mereka sembah itu tidak akan menolong mereka. Jadi kalau batu belerang besar kemudian hitam, bau dan keras, ini menunjukkan betapa ngerinya itu api neraka itu. Sedangkan sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa apa yang kalian sembah selain Allah akan menjadi bahan bakar juga. Ini menunjukkan bahwa yang disembah selain Allah tidak akan bisa menolong penyembahnya. Nah, itu yang dimaksud dengan al-hijarah. Jadi bukan batu biasa.
Selain daripada al-hijaratu, apalagi wanas, manusia. Apakah semua manusia yang akan menjadi bahan bakar itu? Tentu saja mesti dijelaskan manusia seperti apa. Yang dimaksud adalah manusia wa ammal qasituna, Quran surat Al-Jin ayat 15. Adapun orang-orang yang menyimpang, al-qasituna. Ini jangan sampai salah al-qasitun dengan al-muqsit. Al-muqsit itu orang yang adil. Tapi kalau al-qasitun, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Bahkan ulijana mahatoba, maka mereka menjadi kayu bagi apa? Neraka jahanam. Nah sekarang manusianya tidak sembarang manusia. Tadi juga sama batu juga, tidak semua batu, tapi batunya juga dijelaskan. Sama manusia yang menjadi bahan bakar api neraka itu dijelaskan juga. Sifatnya adalah al-qasitun, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Ya tinggal diperhatikan saja kepada diri kita masing-masing barangkali. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya dalam Al-Quran, kitab yang mulia, memberitahu kepada kita semua, ini loh yang akan menjadi bahan bakar api neraka itu ini. Ya diantaranya manusia. Orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Siapa saja yang mengaku manusia lalu dia itu menyimpang dari kebenaran, maka bersiap-siaplah menjadi bahan bakar api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Perlu lebih dijelaskan lagi yang dimaksud dengan al-qasitun, karena supaya lebih jelas lagi, al-qasitun di sini disebutkan al-jairuna an tariqil haq. Adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang menyimpang dari kebenaran itu? Apa sih yang dimaksud dengan jalan kebenaran? Yaitu al-iman dan at-ta'ah. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan pembahasan ini menjadi perhatian kepada kita semua. Jangan sampai kita menjadi calon bahan bakar api neraka. Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menakdirkan kita adalah manusia. Tetapi manusia memiliki pilihan. Apakah dia mau menjadi penghuni neraka? Apakah dia mau menjadi bahan bakar api neraka atau menghindarinya? Tentu saja ungkapan ini berita, tetapi merupakan perintah kepada kita jangan sampai kita menjadi bahan bakar api neraka. Nah, itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Ungkapan waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakar api neraka itu adalah batu dan juga manusia. Mudah-mudahan bisa lebih memperbaiki diri, demikian pula menjauhi segala sesuatu yang bisa menyampaikan diri ini untuk merasakan yang namanya api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.